Sekarang mulai, Pak. Oke, kita mulai ya. Baik, jadi saya bertindak sebagai supervisor, kemudian Ibu Justina sebagai supervisi, kemudian pengamatnya adalah Ibu Bibiana dan Pak Kletus, begitu ya. Nah, kita sepakati begitu. Oke. Selamat pagi Ibu Maria, Justina, Luku. Selamat pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Sehat-sehat? Sehat-sehat, Pak. Oh ya, oke. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini, saya akan mensupervisi Ibu ini sesuai dengan jadwal yang ada. Bagaimana Baik, Pak. persiapannya, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Kesiapan saya, segala administrasi yang telah Bapak minta, saya sudah serahkan kemarin di Bapak, baik itu perangkat pembelajaran untuk masuk di kelas maupun perangkat-perangkat yang masih terkait dengan pembelajaran, yaitu menyangkut perangkat evaluasi yang akan saya gunakan untuk mengevaluasi peserta didik pada saat berlangsungnya di kelas, Pak. Begitu, Pak. Oke, jadi yang Ibu kirimkan ke saya sudah saya terima dan saya sudah baca juga persiapan Ibu berkaitan dengan perangkat ya, mulai dari silabusnya, kemudian perangkat sampai dengan evaluasi. Oke, Ibu Justin, jadi pada hari ini kita akan melakukan supervisi. Tentunya tugas saya membantu Ibu, jadi membantu Ibu untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, dari Ibu Justin sendiri, apa yang diinginkan Ibu Justin sehingga saya bisa membantu Ibu dalam hal kompetensi atau mungkin hal tertentu yang mungkin Ibu mengembangkan. Baik, Pak. Saya mau untuk Pak bisa membantu saya dalam bagaimana penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tercantum di dalam RPP itu, Pak. Oke, ya, oke. Jadi saya bisa garis bawahi. Jadi intinya Ibu menginginkan meningkatkan kompetensi dalam hal penggunaan metode dan media. Mungkin kita fokuskan satu aja barangkali untuk kali ini, Bu, supaya kita lebih fokus untuk media. Nah, untuk pembelajaran yang pada hari ini, Ibu Justin, itu kan berkaitan dengan tentang pokok bahasanya tentang apa yang untuk hari ini? Terima kasih, Pak. Memang materi pembelajaran yang nanti saya akan masuk kelas Bapak supervisi saya itu merupakan kelanjutan materi sebelumnya. Jadi di materi pokoknya itu adalah sistem ekskresi, tetapi difokuskan pada fungsi dan struktur ginjal, Pak. Oke. Kemudian kaitannya dengan keinginan Ibu untuk meningkatkan kompetensi, kita sepakati apa modelnya atau metode atau media? Kalau saya itu model pembelajarannya. Oh, modelnya, oke. Nah, model yang Ibu pakai di dalam perangkat itu kan cooperative learning ya, dengan model discovery learning. Iya. Ya, oke. Oke, nanti kita akan coba lihat nanti pada saat pelaksanaan, nanti kita akan sama-sama diskusikan untuk mengembangkan keterampilan Ibu dalam hal seperti itu. Pemilihan model itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Justin, kira-kira nanti pada saat saya di kelas Ibu, saya di posisi di belakang, Ibu menginginkan saya itu mengamati yang bagian mana yang paling penting yang harus saya amati pada saat proses pembelajaran itu. Bagaimana ini? Ya, inti yang saya minta bantuan Pak untuk supervisi saya di kelas itu adalah bagaimana penerapan model pembelajaran yang saya gunakan ini sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan sasarannya pada apa siswa itu aktif atau tidak, Pak, begitu. Oh ya, oke. Jadi pada bagian inti ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya nih, ini sesi yang terakhir untuk kita sebelum kita masuk kelas ini. Nah,
bagaimana menurut Ibu kira-kira untuk menilai apakah nanti ini berhasil atau ini kurang atau ini cukup, ini seperti apa kira-kira? Apa yang kita Eh, inginkan, apa yang kita mau gunakan, kita sepakati sama-sama. Nah, oh ya, artinya saya kan butuh eh, mentor dari seseorang yang bisa membantu saya, Pak. Membantu saya selama ini kan menjadi guru, tapi untuk menerapkan model pembelajaran ini di kelas itu sejauh kemampuan yang saya miliki. Jadi saya melihat bahwa Bapak punya kompetensi uh, di bidang ini sebagai supervisor atau dalam hal ini Bapak sebagai uh, praktik pengajar, maka bisa membantu saya untuk bisa memberikan masukan kepada saya tentang penggunaan model pembelajaran ini. Oke, oke. Maksudnya kaitannya dengan apa namanya instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian mungkin Iya ya? kita sepakati salah satu yang sudah saya berikan kepada Ibu, mungkin ada koreksi dari Ibu, supaya nanti itu yang saya akan gunakan ketika saya di kelas nanti untuk mengamati. Nah, kita Iya. sepakat begitu atau mungkin masih ada tambahan masukan? Yang yang disiapkan oleh Bapak ya saya nuruti saja. Oh, oke, nggak apa-apa, Ibu bisa menambahkan, bisa boleh, atau mungkin yang tidak pas boleh kan begitu. Oke, barangkali mungkin itu Bu untuk sesi kita yang pertama untuk pra. Nah, selanjutnya kita ini kan sudah jam kedua, tiga. Ibu jam ke berapa? 3.4 atau jam ke berapa? Jam ke? Lagi 5 menit sudah masuk jamnya ini Pak, Oh, oke, silakan. Nah, jam ketiga. oke, Ya. sambil kita mempersiapkan diri, mari kita menuju ke kelas. Nah, nanti saya akan di kelasnya Ibu minta izin, nanti saya duduk di belakang untuk mengamati observasi. Nah, kemudian baru nanti kita lanjutkan dengan pasca. Oke, mari Bu kita ke kelas. Terima kasih Pak. Oke, silakan Ibu Yustin untuk adegan di kelas. Nah, dan saya akan mengamati. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Oh ya, apa sehat-sehat saja? Sehat. Oh, mudah-mudahan hari ini bisa menerima pelajaran yang Ibu berikan ini dengan semangat dan dalam keadaan yang sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya mengajak Sinta memimpin kita dalam doa. Selesai. Baik anak-anak, hari ini masih bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi daripada alat ekskresi. Nah, sekarang hari ini kita melihat secara khusus mengenai salah satu organ daripada alat ekskresi yaitu ginjal. Nah, di sini anak-anak, Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak bisa memahami tentang alat dan fungsi daripada ginjal. Nah, untuk memahami materi ini, Ibu ada menyiapkan lembaran kerja yang nanti Ibu akan pandu untuk kita berdiskusi bersama. Anak-anak kelompok sudah dibagi dari Ibu minggu kemarin. Nah, sekarang setiap kelompok Ibu akan membagikan lembaran kerja siswa. Sudah semua? Ya, baik. Nah, langkah pertama yang anak-anak kerjakan adalah melihat lembaran yang paling depan itu tentang materi esensial daripada struktur ginjal. Ibu beri kesempatan 2 menit untuk mencermati lewat referensi
materi esensial yang Ibu sudah berikan itu. Di samping itu juga buku-buku pegangan yang ada pada tangan anak semua. Selain itu juga sumbernya dari internet. Oh ya, ada anak yang tidak membawa HP, maka cukup dua sumber sumber belajar itu yang digunakan. Baik anak-anak, dari gambar yang ada itu pada langkah yang pertama, coba masing-masing kelompok mengidentifikasi struktur dari organ pada manusia itu sendiri. Selanjutnya, anak-anak menjawab setelah mencermati struktur ginjal berdasarkan hasil referensi yang ada. Anak-anak bisa menentukan bagian ginjal yang sudah diberi kode dalam bentuk huruf kapital. Selanjutnya, anak-anak menulis dalam lembaran yang ada itu fungsi daripada masing-masing alat atau bagian daripada ginjal itu yang sudah diberikan kode masing-masing. Untuk tahap 1 ini, apa semua kelompok sudah menyelesaikannya? Oh, kelompok 2 yang belum. Silakan, Ibu masih beri waktu untuk bisa menyelesaikannya. Atau ada yang mau bertanya tentang nomor 1? Oh ya, di kelompok 2 belum mengerjakan karena buku referensi yang ada di tangan anak-anak tidak ada. Oke, sekarang di meja depan Ibu ini, Ibu ada siapkan buku pelajaran siswa. Silakan satu orang datang mengambilnya supaya bisa menyelesaikannya. Oke, terima kasih. Anak-anak semua sudah mengerjakan pada poin nomor 1. Poin nomor 2. Setelah anak-anak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, sekarang Ibu minta untuk membuat kesimpulan dari bagian pada organ ginjal, disertai dengan fungsinya masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada semua kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mengutus 1 orang untuk mempresentasikan di depan. Sebelum mempresentasikan, ada pertanyaan dari anak-anak mewakili 1 orang mewakili kelompok yang ada. Oh ya, kelompok 2 menyatakan bahwa kurang mengerti dengan membuat kesimpulan. Iya, benar sekali. Oke. Kalau kurang mengerti, Ibu boleh mempertajam soalnya bahwa yang anak sudah mengerjakan pada poin nomor 1 itu, kira-kira struktur ginjal yang ada pada gambar lembaran pertama pada poin 1 itu, dia kan ada bagian-bagiannya. Cukup saja Anda merampung menjadi
bagian ginjal itu terdiri dari apa saja? Poin nomor 1, A, B, C, dan D. Di situ Anda sudah melengkapi dengan referensi yang ada, melengkapi dengan jawabannya masing-masing dia punya fungsinya. Sudah bisa paham? Oh, sudah. Baik, silakan melanjutkan. Terima kasih anak-anak karena sudah menyelesaikan semua. Sekarang pada gilirannya mempresentasikan hasil diskusi Anda di dalam kelompok. Siapa kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Oh, kelompok 3. Silakan. Budi yang membawakan presentasinya. Bagaimana pendapat dari kelompok lain tentang hasil diskusi dari kelompok 3? Oh ya, di kelompok 4 menyatakan bahwa ginjal itu terdiri hanya 3 bagian. Kenapa di kelompok 3 mengatakan bahwa ginjal itu ada 4? Siapa yang bisa menjawabnya secara spontan? Yang menjawab ini adalah kelompok 3 dulu, karena dia yang membawakan presentasi. Oh, Lisa menjawabnya bagaimana? Kami coba ulangi. Oh ya, semua sudah bisa paham bahwa yang dinyatakan Lisa menurut kelompok mereka adalah 3 itu adalah poin nomor A, B, C, yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Sedangkan yang poin nomor D itu merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih. Apa sepakat itu? Oh ya, Ibu senang karena semua orang bisa memberikan jawaban sesuai dengan data yang Bapak Ibu mereka kerjakan. Bisa diterima oleh kelompok 4? Bisa. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Dan kelompok 5? Apa sepakat dengan kelompok 3 atau kelompok 4? Siapa yang sepakat dengan kelompok 3? Oh, semuanya 3 kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5 menyepakati dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Sedangkan kelompok 4, bagaimana dengan masukan dari kelompok 3 yang mempertanggungjawabkan dia punya hasilnya itu? Bisa diterima atau tidak? Oh, bisa. Baik anak-anak, sekarang yang terakhir, di situ diberi kesempatan, tadi di atas itu adalah kesimpulan sementara. Dari hasilnya itu sekarang, berdasarkan hasil yang Anda cermati berdasarkan literatur yang ada, dengan referensi yang ada itu, dibuat dalam satu kalimat positif, dalam satu rangkaian kalimat saja bahwa struktur ginjal itu terdiri dari bagian apa saja disertai dengan fungsinya masing-masing. Saya berikan kesempatan pada kelompok 5. Benar sekali. Atau ada yang mau menambahkan? Oh ya, kelompok 1. Bagaimana? Ya, dia masih mempertajam lagi bahwa ada 3 bagian utama dan dibantu dengan suatu saluran, karena saluran itu, tanpa itu saluran, urin yang tertampung di dalam ginjal itu tidak bisa disalurkan atau tidak bisa disalurkan kepada kantong ginjal yang harusnya dikeluarkan dari dalam tubuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 4 yang sudah memberikan jawabannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Ya, semuanya menjawab
benar walaupun dalam redaksi kalimatnya beda-beda, tetapi intinya bahwa ada 3 bagian utama. Terus bagaimana dia punya fungsinya? Anton bisa memberikan satu kalimat positif yang diungkapkan dalam satu rangkaian yang bahwa ginjal itu terdiri dari bla 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 ini dengan dia punya fungsinya masing-masing. Bisa Anton? Bisa. Ini sebelum Anton menyampaikan merangkum ini secara keseluruhannya, Ibu menayangkan Ibu memberikan dalam media carta untuk bisa dilihat, jangan sampai di dalam gambarnya itu tidak terlalu bagus warnanya barangkali. Ya, Ibu dilihat juga dengan panduan carta yang ada ini. Bagaimana Anton? Jawaban dari Anton itu masih ada yang bisa menambahkan? Oh, semuanya benar. Ya, baik anak-anak. Jadi Ibu dapat menyimpulkan dari hasil diskusi Anda dalam masing-masing kelompok itu bahwa ginjal itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kulit ginjal berfungsi untuk menyaring darah, sumsum ginjal itu berfungsi untuk sebagai tempat penyerapan saat yang masih dibutuhkan oleh tubuh setelah terjadi penyaringan. Terus pelvis atau ginjal itu berfungsi untuk tempat penampung urin yang telah disaring sebelum dikeluarkan dari ginjal menuju ke kantong kemih. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikut, Ibu menyampaikan sangat senang dengan antusiasnya anak-anak semua dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi ini, Ibu merangkum dengan memberi semua orang arah pandangan ke Ibu dengan melihat carta yang ada di papan tulis ini. Inilah struktur ginjal manusia yang ada pada tubuh manusia. Ginjal ini ada 2 bagian, sama saja. Sekarang kita ambil salah satu bagiannya untuk memberikan penguatan kepada anak semua. Bahwa bagian yang paling luar, perhatikan Ibu di sini, bagian yang paling luar yaitu batasnya dari sini sampai ke sini ini diberi huruf A, itu adalah korteks atau yang disebut dengan kulit ginjal. Bagian yang di tengah ini modelnya seperti bunga, ini yang diberi kode warna merah ini adalah sumsum ginjal sebagai tempat menyerapnya saat sisa makanan yang masih dipakai oleh tubuh. Dan sekarang yang paling dalam kayak rongga itu namanya rongga ginjal atau pelvis. Dia menampung hasil urin, hasil penyaringan darah ditampung di sini sampai kalau kantong penuh, kantong kemihnya sudah penuh, kita sudah mulai rasa bahwa ada perasaan di bawah perut ini kita mau buang air kecil, itulah yang akan dikeluarkan dari kantong dari dalam tubuh lewat satu saluran yang seperti kelompok 3 menyampaikan tadi, inilah namanya ureter. Ini ureternya ini pipa yang menghubungkan kantong kemih dengan dunia luar. Jadi dia keluar, masuklah lewat alat kelamin kita yang berdempetan, satu di dalamnya itu adalah saluran kencing. Ya, itu yang dikeluarkan ke dalam tubuh itu yang dinamakan kencing yang bahasa sehari-harinya kita sampaikan. Semua sudah paham? Sudah. Oke, semua tepuk tangan atas kegiatan berdiskusi dalam diskusi bersama dengan teman, dengan Ibu yang sekarang ini. Kita semua tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu memberikan kesempatan 5 menit untuk Anda semua melakukan refleksi diri terhadap pertama, model pembelajaran yang Ibu gunakan ini, discovery learning ini, apa baik atau tidak dengan format yang instrumen yang Ibu berikan ini. Ada beberapa poin, silakan, menyangkut bagaimana cara penyajian Ibu, bagaimana cara membawakan anak semua untuk mendapatkan suatu hasil, yaitu hasil pembelajaran kita hari ini tentang
bagian ginjal dengan strukturnya, bagian ginjal dengan fungsinya masing-masing. Terus refleksi apa yang anak-anak peroleh dari pembelajaran hari ini. Kira-kira yang Anda peroleh itu apa sebenarnya? Oke, semua boleh dikumpulkan ke Ibu. Oh, ternyata anak-anak semua merasa senang. Ada yang menulisnya di sini bahwa Ibu, Ibu membawakan terlalu cepat. Oh, ada yang menyatakan bahwa Ibu membawakan ini sudah baik. Dan apalagi nih? Oke, baik semua pada prinsipnya sama. Nanti penilaian untuk Ibu ini, Ibu akan merefleksikannya untuk bisa merubah pola atau pendekatan Ibu pada materi-materi yang akan datang. Dan nilainya untuk Anda semua ini, saya ambil adalah nilai prosesnya. Sedangkan nilai akhirnya nanti kita rampung semua dari karena dalam nilai proses itu juga Ibu sudah melihat keaktifan dan pemahaman Anda semua dalam berdiskusi ini. Terus refleksi yang kedua, Anda sudah menjawab di sini bahwa yang didapat dari ini adalah mengetahui struktur dan fungsi ginjal dengan jelas. Oke, bagaimana, ada pertanyaan sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini? Oh ya, Anton, bagaimana Anton? Baik, Anton punya saran bahwa kegiatan ini nanti kalau Ibu merasa melihatkan punya penilaian seperti apa, nanti Ibu bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi untuk kami bisa mengetahui struktur ginjal yang sebenarnya seperti apa. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup ini, Ibu memberikan satu tugas yang dikerjakan pada minggu ini. Pertemuan kali berikutnya, ini tugas mandiri, bukan tugas kelompok lagi, tugas mandiri. Anda catat di situ. Referensinya boleh dari buku, boleh wawancara dengan orang-orang, Kak, baik itu kakak kelas, ataukah anak SMA, ataukah ada keluarga dengan dokter, Kak, ada keluarga dengan perawat, satu saja soalnya. Yaitu, tulis di situ, penyakit apa sajakah yang terdapat pada manusia apabila ginjal mengalami gangguan, atau simpelnya adalah penyakit atau kelainan yang terdapat pada ginjal dan bagaimana cara mengatasinya. Bisa paham? Oke, bisa. Terima kasih banyak atas partisipasi anak semua. Mari kita menutupi kegiatan kita ini dengan doa. Yang memimpin ketua kelas saja yang memimpin kita dalam doa. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih Bu Justin. Ini sudah luar kelas ya. Sekarang kita pindah adegan yang ketiga. Luar biasa. Oke, dari sekarang kita pindah ke adegan ketiga pasca supervisi. Nah, pasca yang terakhir ini. Oke, sekarang kita dari satu ruangan, tentu ya kita selalu semacam itu ya, kita sekarang berdialog. Oke, Ibu Justin, dari mengajarkan 90 menit ya, 45 menit kali 2, 90 ya. Ya, selama 90 menit tadi, dari awal pendahuluan, kemudian inti, sampai dengan penutup. Perasaan Ibu Justin gimana? Perasaan dulu, saya tanya perasaannya gimana kira-kira? Perasaan saya, Pak Putiyani, bahwa pada saat saya mengajar,
ada 30 anak yang ada dalam kelas. Yang saya amati adalah saya perasaan senang karena sebagian besar siswa itu punya antusias yang tinggi untuk mengikuti untuk mengikuti pembelajaran saya. Walaupun ada beberapa anak yang mereka menganggap bahwa mereka itu ada di pekerjaan kelompok, tetapi saya sudah menginformasikan mereka yang biasa saya masuk itu bahwa walaupun pekerjaan kelompok, tetapi nanti lembaran yang mereka kerja itu dikumpulkan itu akan ada penilaian khusus di situ karena dalam pembelajaran saya amati. Sehingga perasaan saya senang, tetapi juga ada perasaan kesal bahwa kenapa anak-anak ada yang mentalnya masih seperti itu. Jadi ada senangnya, ada kesalnya juga. Iya. Oke Bu, jadi sesuai tadi kesepakatan kita awal, jadi kita lebih cenderung atau kita lebih banyak mengembangkan potensi Ibu dalam hal pemilihan model pembelajaran. Tadi kan discovery learning. Sepanjang tadi Ibu melaksanakan tadi itu, bagaimana Ibu menilai diri sendiri tadi? Istilahnya menilai diri sendiri. Nah, seperti apa? Apakah sudah terlaksana atau gimana? Iya. Jadi terima kasih Pak. Discovery learning itu kan suatu tahapan yang harus dia melewati adalah istilahnya dugaan sementara. Dugaan sementara. Nah, di sini dugaan sementara mungkin saya tidak terlalu fokus pada anak-anak tentang dugaan sementara ini. Jadi seharusnya kan itu saya menggali informasi karena pembelajaran yang sebelumnya itu Pak, itu kan saya sudah memberikan topik pada nanti pertemuan kita kali berikut itu tentang ini. Nah, di situ mereka harus mencari referensi sehingga pada saat tatap muka sebelum identifikasi masalah itu Pak, identifikasi masalah yang mereka cermati lewat gambar itu, pada saat mereka lihat gambar dan itu tadi memang ada disiapkan juga harusnya itu ada satu video yang kalau kita mau pembelajaran di dalam kelas itu kan pasti ada video untuk mereka memancing mereka. Tapi tadi tidak sempat dilihat itu sehingga melihat video dengan melihat referensi yang tugas yang kita berikan itu kan mereka sudah munculkan belum punya jawaban sementara itu sudah ada. Ya mungkin itu yang saya lewatkan. Terus yang kedua bahwa dalam lembaran kerja itu memang di dalam lembaran kerja mereka itu kan sudah ada instrumen yang saya siapkan untuk penilaian tentang sikap, penilaian itu apa. Tapi itu sengaja untuk saya sembunyikan karena jangan sampai mereka terbiasa. Oh ini ibu nanti dia menilai ini, menilai itu. Tetapi itu sudah diberikan pada saat pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan alat ekspresi. Jadi mungkin penggunaan tahapan itu yang saya lewatkan itu adalah tahapan jawaban dugaan sementara. Begitu Pak. Oke Bu, terima kasih. Jadi Ibu sudah menilai diri sendiri dengan instrumen yang Ibu pakai sendiri, yang kita sepakati bersama juga yang tadi saya buat pegang itu ya. Ibu sudah memiliki gambaran bahwa oh ternyata ada beberapa titik di mana Ibu masih berkesempatan atau harus terus meningkatkan sehingga proses pembelajaran terutama discovery learning akan lebih bagus lagi. Ibu Justin, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Pengamatan saya. Ya, jadi tadi kan Ibu Justin yang sudah mengeksplor Ibu punya hasil. Nah sekarang nanti kita saling diskusikan demi kepentingan kompetensi Ibu. Oke, jadi yang pertama tadi kan video tidak sempat ditayangkan. Nah, tadi sudah Ibu Justin juga sudah paparkan juga tadi ya, itu kan di bagian stimulus ya, stimulus. Nah, di perencanaan ada tapi tidak dimunculkan pada saat pelaksanaan kan gitu ya. Dan itu paling penting karena di bagian discovery yang paling penting adalah stimulus. Oke, atau pertanyaan-pertanyaan pemantik juga bisa.
Kemudian berikutnya lagi Bu, ada beberapa ini yang catatan saya ini kan ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif ini. Yang tadi membuat Ibu Justin kesal ini. Ini sesuai dengan instrumen yang kita sepakati bersama ini. Catatan saya salah satunya itu. Jadi, nah ini ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah, tidak aktif dalam diskusi, kemudian mengerjakan apa LK tadi itu, walaupun itu tugas tadi kan sudah diberikan secara individu ya. Nah, itu kita mau mengakui bersama. Kalau melihat seperti ini, itu Ibu Justin kira-kira ada nggak strategi lainnya atau mungkin cara yang berbeda supaya anak ini bisa aktif, nah gitu. Gimana Bu untuk? Ya, baik Pak Budiani, terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan sebelumnya dan sekarang memberikan kesempatan saya untuk bisa merancang suatu strategi bagaimana supaya yang berapa orang yang tidak aktif itu menjadi aktif ya. Saya tidak salah dengar seperti saya tidak salah menyimak. Jadi pertama saya membuat ABS analisis dulu hasil mereka dalam proses itu. Saya analisis nilainya, analisis nilai butir soalnya, ABS-nya. Setelah itu saya melihat kira-kira mana yang belum tuntas sesuai dengan harapan. Dari situ berapa anak itu saya sandingkan dengan penilaian sikap mereka. Sandingkan dengan penilaian sikap mereka. Apa yang nilainya rendah ini karena tadi mereka sudah tidak terlibat aktif ataukah bagaimana. Nah, setelah saya ABS itu habis, saya melakukan remedial untuk mereka. Tetapi sebelum remedial, saya akan panggil mereka untuk bisa bertemu dengan saya. Bertemu dengan saya, menyampaikan dia punya sikap pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menanyakan kira-kira kenapa alasannya yang pantun Ibu tadi kamu tidak tidak antusias, duduk diam saja, kira-kira seperti apa, sehingga saya bisa menggali informasi dari anak, baru saya memberikan penguatan kepada mereka, terus diberi remedial untuk mereka karena ujung-ujungnya kan adalah mendapatkan nilai. Sehingga dari situ saya bisa mengetahui, oh anak ini karena dia tidak fokus, karena begini alasan ada gangguan dari keluarga, ataukah bagaimana, saya bisa mendengarkan informasi itu. Sedangkan mereka yang antusias, paling tidak kan saya kumpulkan mereka semua untuk bisa memberikan pengayaan untuk mereka. Oh kamu ini sudah baik, saya akan berikan materi yang seidentik dengan ini, tetapi dia punya levelnya sebagai kamu punya penguatan. Terus yang kedua juga, saya pasti bertanya kepada, tadi kan sudah ada evaluasi diri dengan format yang diberikan. Apa itu mereka sudah memahami ya, sudah model yang mereka gunakan ini kalau memang tepat ya, saya bisa lanjutkan. Tetapi kalau jadi ada umpan balik evaluasi dengan mereka. Kalau mereka bilang, materi ini tidak sesuai, tidak cocok dengan ini, sangat tergantung pada hasil analisis saya. Baru saya mulai merubah, kira-kira materi ini cocoknya menggunakan model apa. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa, tadi penampilan Ibu sudah sangat luar biasa kaitannya dengan penyiapan model pembelajaran, kaitannya dengan medianya juga tadi berupa carta ya. Nah, tapi yang menjadi tanda kutip adalah ada beberapa siswa yang masih membuat Ibu kesal kan itu karena tadi kan tidak aktif ya. Nah, setelah Ibu cermati, kemudian Ibu proses penilaiannya dan yang lainnya, ada satu yang saya tangkap, ada satu kata kunci di situ adalah bagaimana atau mengapa dia tidak aktif. Nah ini yang paling penting. Apakah selama ini Ibu sudah bisa mengetahui bagaimana Ibu mengetahui bahwa anak ini dia tidak aktif. Terus kenapa kan gitu? Nah, karena jangan sampai anak ini memang tidak tertarik dengan carta. Mungkin dia lebih suka video, atau mungkin dia tidak tertarik dengan mengerjakan tugas LK. Dia lebih suka mungkin bikin video dan dia rekam sendiri, dia kirim, mungkin semacam itu. Apakah ada sampai ke situ? Silakan Ibu ini bisa menggambarkan. Jadi
Ya, itulah sulitnya untuk anak-anak zaman sekarang ya Pak. Jadi pembelajaran eh, yang namanya berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya terpulangnya pada yang saya sampaikan tadi. Yang tidak aktif itu kan saya pasti mencari tahu. Tapi pembelajaran sebelumnya itu tentang hal ekskresi yang sama pada organ yang berbeda. Kali ini kan ginjal. Kemarin itu adalah paru-paru. Itu sepertinya anak setelah saya konfirmasi dengan mereka menggali dorong punya kebutuhan itu, mereka jawab saya begini, Pak Budiani, Ibu kami tidak senang IPA begitu. Yang gambar-gambar lah, yang begini. Jadi saya bilang satuan tingkat SMP itu dia harus wajib dapat. Tetapi maunya kamu seperti apa? Jadi bilang, Ibu kami mau praktek-praktek yang mau tahu itu ginjal itu sebenarnya oh itu nanti tingkatannya lebih tinggi. Jadi itu nanti saya akan ini lagi. Jadi alasannya mereka itu satu itu Pak, tidak senang. Yang kedua latar belakang keluarga juga. Ada yang broken home, ada satu anak yang broken home dengan orang tuanya karena bapaknya kawin itu sehingga minat belajar untuk ke sekolah itu tidak ada. Hanya mungkin karena dipaksa bahwa harus belajar sehingga mereka datang. Dan itu bukan mata pelajaran IPA saja, Pak. Mungkin gitu. Jadi saya tetap berusaha untuk menggali mereka punya kebutuhan lebih lanjut. Jadi ada kebutuhan yang sebelumnya saya dapat itu adalah mereka tidak senang IPA-nya. Yang kedua, pengaruh persiapan diri juga tidak ada karena orang tuanya itu penjual ikan, mamanya jual kue, tidak ada perhatian dari mereka yang membuat mereka itu konsen untuk belajar tidak ada, hanya dipaksakan oleh orang tua bahwa kamu harus belajar. Gitu. Oke, luar biasa Bu. Jadi artinya perhatian Ibu terhadap siswa Ibu tadi itu sangat luar biasa karena Ibu sudah, istilahnya kalau dalam regulasi yang terbaru ini kan Ibu sudah memetakan kebutuhan belajarnya dia. Nah, dan Ibu sudah tahu. Nah, sehingga nanti Ibu akhirnya kan akan merancang strategi berikutnya lagi. Tadi kata kunci yang saya pegang adalah anak itu maunya ada praktek, kan gitu loh. Nah, ada praktek. Nah, untuk strategi berikutnya lagi, untuk terutama anak-anak yang bermasalah ini dengan model pendekatan apa tadi discovery learning. Nah, tadi kan dia ingin praktek ini. Itu kira-kira bagaimana? Ibu ada perencanaan ke depan atau bayangan Ibu ke depan seperti apa? Jadi berikutnya lagi. memang perencanaan ke depannya itu memang kita di akhir-akhir ini kan ada bantuan pemerintah Pak. Itu ada model ginjalnya itu ada dan bagaimana anak bisa memasang model ginjalnya itu. Oh ini kulit ginjal dia punya keterampilan untuk bisa bongkar pasang seperti permainan itu Pak. Ada permainan itu. Tetapi kami belum menggeluti tentang bagaimana permainan itu, permainan bongkar pasang ginjal itu sehingga saya belum bisa beranikan diri itu. Tetapi kalau barangnya sudah ada, berarti dalam MGMP kami pasti kami akan praktekkan sehingga bisa menjawab kebutuhan praktek itu. Oke, jadi kita sudah di penghujung penghujung akhir kita bertemu nih Bu ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari semua hasil kita diskusi tadi bahwa ada beberapa persoalan yang Ibu hadapi di kelas, kemudian Ibu meningkatkan kompetensi Ibu khususnya untuk model-model pembelajaran DL ya, discovery learning. Ada satu perencanaan yang tadi Ibu sudah rencanakan untuk kedepannya adalah mengkolaborasikan ya, model DL itu dengan bongkar pasang ginjal pakai pemodelan sehingga anak-anak tadi itu tidak lagi monoton hanya satu media saja begitu. Artinya ada diferensiasi. Nah, karena diferensi ada 3, yaitu diferensi yang pertama proses, kemudian hasil belajarnya, kemudian kontennya kan gitu. Nah, kalau kontennya kan sama. Nah, kalau saya lihat tadi kontennya sama. Nah, kemudian kalau Ibu lagi nanti masuk lagi, yang berikutnya lagi, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kalau Ibu dengan model yang berbeda, media yang berbeda, nah itu lebih bagus lagi. Sehingga kebutuhan anak akan terjawab.
Ya, Terima kebutuhan kasih. terjawab sesuai dengan yang Ibu tadi sudah sampaikan, diferensiasi tadi. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu juga digarisbawahi adalah penilaian. Tadi Ibu sudah gambarkan banyak tentang penilaian, dan berilah kesempatan pada siswa itu penilaiannya juga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan dia keinginan, diferensiasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita bisa garis bawahi semacam sebagai umpan balik. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Buryani Ya, sebagai pendamping dalam pembelajaran saya di kelas. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Ada beberapa masukan untuk saya. Mudah-mudahan bukan kita berhentinya di sini, tetapi paling tidak saya sebagai guru penggerak, paling tidak saya melaksanakan tugas saya, pasti saya tetap membutuhkan Pak sebagai pendamping saja saya, sehingga terbuka untuk saya dan terbuka juga untuk Pak untuk saya bisa melaksanakan ini dengan baik demi mewujudkan atau demi mencerdaskan anak didik kita bersama. Terima oke. kasih Pak Ya, Buryani. sama-sama. Sampai. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya lagi Pak Klintus sebagai pengamat. 1 menit Pak untuk refleksi kami berdua. Aduh, masih satu Kak? Pak Klintus? Ya, Ya, baik, silakan. Bapak 1 Budi. menit aja. Ya, jadi kalau saya lihat dari Ini keduanya, Pak, mikrofonnya didekatkan supaya bisa. Ya. Baik, Bapak Budi. Selamat siang. Selamat Jadi siang. kalau saya lihat ini senior dua-duanya, jadi luar biasa, apalagi basic sama-sama biologi. Terus kalau saya lihat dari Bapak Budi sebagai supervisor, Ibu Justin sebagai yang disupervisi, ya dari pertanyaan awal supervisi dari pertanyaan pemantik dari Pak Budi luar biasa bagus, sampai di pasca supervisi. Hanya mungkin ada catatan untuk Ibu Justin sebagai yang disupervisi. Tadi waktu mulai di dalam kelas itu biasanya ada pertanyaan yang sebelum kita ke pertanyaan inti, ke materi inti untuk saat kita pembelajaran. Itu harus dilibatkan anak untuk menjawab pertanyaan kembali materi yang kita sudah lewati, gitu, sehingga anak-anak juga merefleksi kembali apa yang mereka sudah dapat. Itu saja Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Kletus atas masukannya. Ya. Berikutnya lagi Ibu Bibiana, silakan. Ibu Bibi. Luar biasa sekali ini. Ini kalau kelas realnya saya angkat topi. Iya. Iya, nyata memang. Jadi saya sangat terkesan dengan pendampingan yang diberikan oleh Pak Budi dan juga dengan komunikasi 2 arah yang untuk dari pelaksanaan supervisi dan pasca supervisi ini. Jadi makanya ini yang diharapkan nanti di dunia nyatanya seperti ini. Tapi kalau kita bermain peran, jadi ini pasti videonya sebentar itu dia durasi sekian mungkin kita buatnya sebagaimana sehingga dia bisa ini terakomodir di dalam. Ya. Intinya saya terkesan sekali ini kalau di dunia real memang harus seperti ini menjadi contoh untuk kami semua. Iya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, jadi kita akhiri sesi untuk saya. Nah, oke, Iya, saya tutup dulu.